Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, selamat merayakan hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia yang ke-76 tahun 1945 dan sekarang 2021. Cukup tematis baju hari ini. Saya pakai baju berkolar warna merah marun dan kolar berwarna putih. Apa itu arti kemerdekaan? Menarik bagi saya mengaitkan kegembiraan ini berhari raya kemerdekaan dengan mengaitkannya dengan bacaan yang selalu tiap tahun muncul, yaitu tentang orang-orang mencobai Yesus. Apakah kita harus masih membayar pajak? Lalu apa jawab Yesus? Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan jawaban itu tidak diduga oleh orang-orang akan dikatakan oleh Yesus. Bagi saya perikop itu, ayat itu sangat berkesan. Pertama, karena saya namanya kaisar, maka saya sering pakai ayat itu untuk make a joke, untuk bercanda-canda. Berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu beri kepada kaisar. Saya kaisar si Hombing. Tapi orang gak dengar juga. Oke, yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, merdeka bukan berarti kamu sesuka diri sendiri melakukan apa yang saya mau. Tidak pada level itu. Dan orang sering kali terkecoh memaknai kemerdekaan. Oh, akhirnya kita bebas. Setelah tidak lagi dijajah oleh bangsa asing, kita bebas, kita merdeka. Sampai orang lupa bahwa menuju ke kemerdekaan itu ada persiapan-persiapan. Persiapan umum, persiapan khusus untuk layak disebut merdeka. Ada undang-undang yang dipersiapkan, ada preambul, ada pembukaan, ada rumusan-rumusan dan undang-undang yang membuat kita harus taat pada sesuatu sehingga ketika kita menaatinya kita merasa bebas. Oke. Sama seperti ketika kita bepergian supaya berjiwa merdeka, ketika berkendaraan mobil, bawalah SIM, bawa STNK, pastikan mobil aman dan merdeka. Di perjalanan, mau ada atau tidak ada polisi, kamu tidak akan merasa tertekan karena saya punya SIM, masa berlakunya masih panjang atau belum mati, saya punya STNK, pajak dibayar, tanda nomor berkendaraan juga disertai, aman. Lalu supaya berjiwa merdeka serentak sebagai umat Allah, juga sebagai orang yang hidup di dunia ini, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu beri kepada kaisar supaya merdeka hidupmu, dan berilah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah sehingga kamu tidak dikejar-kejar perasaan bersalah, perasaan tidak bertanggung jawab atau yang lain. Kemerdekaan kita rasakan ketika kita benar-benar mampu menyesuaikan diri dengan tatanan. Menyesuaikan bukan berarti menjadi toleransif atau apa istilahnya, ingin damai-damai saja, bukan. Menyesuaikan diri dengan nilai yang mau kita kejar. Ada nilai, ada prinsip-prinsip umum dan kita mau menaati itu. Dan ketika kita menaati prinsip umum yang hati kita tahu itu benar, kita merasa bebas. Umpamanya sebagai orang tua, saya harus merawat anak. Oke, dan kamu sadar kamu sudah berusaha merawat anak dengan baik. Kamu berjiwa merdeka sebagai orang tua. Dan cara lain, saya seorang anak. Saya tahu saya harus menghormati orang tua. Lalu saya berusaha sejauh saya tahu bahwa hari ini, kemarin, esok, saya mengabdi kepada orang tua dengan baik. Mengabdi, melakukan yang baik. Saya merasa merdeka sebagai anak di rumah ini karena saya melakukan peran saya. Tidak dikejar-kejar perasaan bersalah. Tidak dikejar-kejar akan hukuman yang mengancam. Sanksi yang sudah kita tahu ada. Benar-benar merdeka. Nah, orang sering berkata, iya 76 tahun kita merdeka, apa sebenarnya kita belum sungguh merdeka, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, saya pikir ini
ongoing proyek yang berkelanjutan untuk benar-benar merasa merdeka. Saya merdeka kalau saya memenuhi kewajiban-kewajiban apa yang harus saya lakukan. Dan dengan begitu balasan yang saya dapat adalah perasaan merdeka kalau saya memenuhi ketentuan-ketentuan yang harus saya lakukan. Dan itu saya pikir, maka kalau mau ambil pesan, saya pikir apa pesan yang bisa didapat dari kemerdekaan? Kebebasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita bisa menentukan diri kita selaras dengan ketentuan umum bersama yang mana itu baik dan benar. Maka dengan itu pelan-pelan kita singkirkan merdeka. Berarti saya bebas melakukan apapun. Sebenarnya ketika kita berkata saya bebas melakukan apapun, sebenarnya kita sedang di bawah kendali dari keliaran, keegoisan, ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Sampai kita dikontrol oleh hawa nafsu, oleh keinginan-keinginan yang tak beraturan. Sehingga tidak ada kemerdekaan ketika kita melakukan apa yang saya inginkan. Berarti itu bukan yang kamu inginkan, tetapi keinginan dari keinginan apa yang muncul dari keinginan. Dan keinginan seringkali sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang benar-benar kita butuhkan. Katakanlah saya ingin berlama-lama tidur karena ada yang mau saya tonton, ada yang mau saya kerjakan, padahal tubuh sedang membutuhkan istirahat. Di sana tidak ada kemerdekaan karena kita dikurung oleh keinginan. Saya pikir itu yang istimewa. Maka berikanlah kepada kaisar. Apa yang harus kamu beri kepada kaisar itu menunjukkan tanggung jawab. Dan kita memenuhi itu supaya benar-benar merdeka. Sehingga pemerintah tidak punya alasan. Pemerintah dalam hal ini yang memiliki otoritas untuk mengikat kita. Mau apa? Saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Maka supaya bisa benar-benar merdeka di sekolah, di rumah, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Kewajiban. Sehingga tidak ada yang berpotensi menjadi sanksi yang mengikat kita. Harapannya begitu. Kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang memerdekakan kita. Ya, bebas, merdeka memberi kita peluang untuk merasakan kebebasan. Dan kebebasan itu sendiri menghadirkan kemerdekaan bagi kita. Saya pikir kurang lebih ada korelasi di antaranya. Merdeka dan bebas. Sekali lagi, bebas bukan berarti semau gue, tetapi kemampuan menentukan sendiri, bertanggung jawab. Ya, secara bertanggung jawab. Sampai tidak ada ikatan-ikatan yang membuat saya merasa terancam. Tetapi ikatan yang justru membuat saya merasa merdeka. Well, mudah-mudahan tidak menjadi begitu rumit untuk dimengerti. Sekali lagi selamat Hari Raya Kemerdekaan dan Pace Bene.